Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke, terima kasih adik-adik semuanya yang telah bergabung. Sambil menunggu teman-teman yang masih proses join, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita bahas hari ini senantiasa untuk dimudahkan untuk kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, Yanda persilahkan. Selesai? Baik adik-adik, sambil menunggu mungkin nanti sambil bisa diinfokan ke teman-temannya yang lain yang masih proses join. Silakan semuanya dinyalakan videonya supaya Yanda bisa melihat siapa saja yang hadir di sini, siapa yang belum. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lain untuk proses join, kita nanti baru akan memulai. Silakan di Aska, di Novi, siapa ini? Di Faruk, di Ahmad Faiz, silakan dinyalakan untuk videonya agar Anda bisa melihat kalian semuanya. Adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu janji seorang pramuka siaga? Ada yang tahu janji seorang pramuka? Enggak. Janji seorang pramuka siaga itu apa? Nggak tahu ya. Oke, ada yang namanya kode kehormatan. Kode kehormatan itu isinya adalah janji dan ketentuan moral seorang pramuka. Pramuka siaga tempo hari sudah kita bahas. Siaga itu usianya berapa sampai berapa? 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Oke, 7 sampai 10 tahun. Jadi masih ingat semuanya, pramuka siaga itu usia 7 sampai 10 tahun. Yanda akan share screen. Semoga nanti bisa terlihat. Apakah kelihatan? Kelihatan. Oke. Lihat. Kode etik atau kode kehormatan seorang pramuka siaga. Yang pertama ada janji seorang pramuka. Disebutnya, tolong tidak dicoret-coret. Tolong untuk tidak dicoret-coret. Wah, parah, coret-coret ya, parah. Siapa yang mencoret-coret ini? Karena aku cuma kayaknya. Oke. Janji seorang pramuka, jadi dwi itu artinya dua, sedangkan satya itu janji.
Janji seorang pramuka bunyinya adalah, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Sekali lagi tolong jangan dicoret-coret. Nanti yang mencoret-coret ini saya keluarkan dari room. Bukan aku. Coba dipahami kembali. Demi kehormatanku, aku berjanji. Ada kata-kata sebagai kehormatan atau untuk kehormatan, seorang pramuka siaga berjanji. Apa janji seorang siaga? Yang pertama menjalankan janjinya apa? Janjinya seorang pramuka siaga yang pertama menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa wujud janji untuk menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu? Siapa yang tahu? Kira-kira janjinya seorang pramuka siaga itu untuk menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu contohnya apa kira-kira? Seorang Muslim menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti apa? Harus ngapain? Di Akbar mungkin bisa menjawab? Nggak tahu. Tuh, kakak ulang. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di Aska apa? Sholat 5 waktu, mengaji. Oke, sholat 5 waktu, mengaji. Itu merupakan wujud dari kita menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa contohnya? Apa bentuk dari kewajiban kita menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa? Apa sih kewajiban kita kepada negara? Siapa yang bisa, silahkan, yang merasa bisa langsung dibuka mikrofonnya. Bisa untuk dijawab. Dek Akbar, Rizky, bisa? Membayar pajak. Oke, membayar pajak. Betul. Tapi kita apakah sudah mulai dikenakan pajak? Dek Akbar, Rizky, apakah sudah mulai membayar pajak? Belum. Belum. Yang pasti kita harus menjalankan kewajiban untuk menjaga nama baik bangsa. Kalau kita bermedia sosial, tidak boleh kita menghujat nama bangsa kita sendiri. Tidak boleh kita menjelekkan nama bangsa sendiri. Yang berikutnya, kita wajib taat pada hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum. Contohnya, mencuri itu kan perilaku tindak pidana. Tidak boleh dilakukan. Berarti salah satunya mentaati peraturan untuk tidak mencuri, itu merupakan kewajiban kita taat kepada negara. Dan apalagi kewajiban kita banyak sekali. Kewajibannya banyak sekali. Kalau sebagai orang dewasa tentunya salah satunya ya membayar pajak. Seperti yang disampaikan di Akbar Rizky tadi. Jadi kalau kita masih usia siaga, sepertinya kita cukup untuk mentaati peraturan, menjaga nama baik, dan lain sebagainya.
Yang berikutnya, janji seorang siaga itu menjalankan kewajiban terhadap aturan keluarga. Di Aska, aturan keluarganya seperti apa kira-kira yang perlu dijalankan? Setiap Sabtu dan Minggu bermain HP. Tuh, apakah itu kewajiban? Apakah itu kewajiban? Masa DSK diwajibkan sama orang tuanya main HP setiap Sabtu dan Minggu? Ayo. Tidak. Tidak kan, tidak diwajibkan kan bermain HP-nya? Yang diwajibkan adalah tidak bermain HP. Bersekolah. Ke sekolah, kalau di keluarga tidak bermain HP kecuali hari Sabtu dan Minggu. Itu merupakan kewajiban. Tetapi kalau kamu ternyata hari Sabtu dan Minggu nggak main HP, ya nggak apa-apa, malah bagus. Orang tua kan akan mengatakan begitu. Ya. Jadi itu terkait dengan menurut aturan keluarga. Dan masih banyak lagi aturan keluarga. Misalkan harus tidur tepat waktu, harus bangun tepat waktu, harus belajar tepat waktu. Maka itu adalah aturan-aturan keluarga yang harus menjadi kewajiban kita. Jadi seorang siaga itu kewajibannya satu, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berikutnya menjalankan kewajiban menurut aturan keluarga. Jadi aturan keluarganya apa? Ya bergantung dari keluarga masing-masing. Seperti DSK punya aturan bahwa bermain HP, tidak boleh bermain HP kecuali hari Sabtu dan Minggu. Itu merupakan suatu kewajiban. Tapi jangan dibalik kalimatnya. Diwajibkan main HP Sabtu dan Minggu, bukan begitu. Tapi tidak boleh bermain HP kecuali hari Sabtu dan Minggu. Ini berbeda kalimatnya itu tadi. Yang berikutnya, setiap hari berbuat kebaikan. Apa wujud kebaikan-kebaikan yang mungkin untuk dilakukan oleh seorang pramuka siaga? Apa kira-kira wujud kebaikan-kebaikan yang memungkinkan untuk dilakukan oleh seorang pramuka siaga? Ayo apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Oke. Jadi membantu orang tua itu salah satu bentuk kewajiban kita. Dan masih banyak lagi yang lainnya, tentunya menjaga sopan santun, bertutur kata yang baik, tidak berantem, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan sebagai seorang pramuka siaga. Lalu di siaga itu juga ada namanya ketentuan moral. Ketentuan moral itu adalah nilai-nilai utama dari seorang siaga. Apa itu? Di sini disebutnya dwi dharma. Dwi itu dua, dharma itu adalah ketentuan moral. Jadi siaga itu memiliki dua ketentuan moral. Apa? Mungkin bisa dibacakan di Akmal Maulana Ferdian. Apa, Kak? Silakan dibacakan. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Terus? Siaga berani dan tidak putus asa. Oke. Ketentuan moralnya ada dua. Yang pertama, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Yang dimaksud dengan ayah dan ibundanya itu adalah orang tua kalian pada saat di rumah, bapak ibu guru pada saat di sekolah, ustadz ustazahnya di tempat mengaji, lalu kakak-kakak pembinanya di tempat pramuka, dan lain sebagainya. Di situ harus berbakti kepada ayah dan ibundanya. Itu merupakan ketentuan moral dari seorang pramuka siaga. Lalu yang kedua, siaga itu harus berani dan tidak putus asa. Berani di sini bukan berarti berani untuk melawan, tetapi menjadi seorang siaga yang tidak penakut. Nanti jangan diterapkannya di rumah,
Kamu dimarahi orang tua karena salah apa begitu, kamu berani, kamu lawan. Tidak boleh. Itu bukan berani yang begitu maksudnya. Berani yang dimaksudkan di sini misal. Di Akbar ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Berani di sini yang dimaksudkan adalah ketika kamu berani untuk misalkan belanja sendiri ke toko dekat rumah. Kamu berani untuk pergi ke kamar mandi sendiri. Kamu berani disuruh untuk misalkan membuang sampah di depan rumah. Hal-hal kecil itu kamu berani lakukan. Jangan takut. Takut aku mau ke kamar mandi anterin. Tidak boleh. Sudah tidak sewaktunya begitu, tetapi harus menjadi seorang pramuka yang berani dan tidak putus asa. Tidak putus asa di sini dalam artian kamu tetap gigih melakukan segala sesuatu secara maksimal. Harus berusaha secara maksimal. Oke. Yanda geser ke Dwi Satya lagi. Yanda beri waktu 1 menit, silakan dibaca, dihafalkan. Nanti Yanda geser lagi harus sudah hafal. Dihafalkan. Dwi Satya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Silahkan itu dihafalkan. Sudah hafal? Kok ada suaranya? Sudah? Sudah hafal? Oke. Yang ada geser. Silakan siapa yang merasa sudah hafal? Aska, sudah hafal? Ya, sedikit. Silakan, Aska. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari menjalankan kewajiban. Setiap hari menjalankan kebaikan. Setiap hari berbuat kebaikan. Oke. Bagus, berarti sudah hafal. Untuk yang Dwi Dharma, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Itu nanti tolong dihafalkan juga. Ini untuk mengingat-ingat, perhatikan tadi untuk yang Dharma Pramuka. Ayo siaga, ayo siaga, ayo siaga berdharma. Siaga patuh,
ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Bisa? Yuk, 1, 2, 3. Ayo siaga, ayo siaga, ayo. Ayo siaga berdharma. Siaga patuh, ayah bundanya, berani dan tak putus Tak putus asa. asa. Ayo siaga, ayo Ayo siaga, ayo siaga berdharma. Siaga patuh, Siaga ayah patuh, bundanya, berani dan tak putus asa. Poinnya di situ adalah siaga patuh ayah ibundanya. Itu berarti Dharma Pramuka yang ke-1. Lalu berani dan tak putus asa. Itu berarti Dharma Pramuka yang ke-2. Baik adik-adik, karena perjumpaan kita hari ini dibatasi oleh waktu, jadi tidak bisa untuk berlama-lama. Sekarang sudah pukul 11, jadi waktunya harus kita akhiri. Yanda nanti akan berikan tugas kepada kalian, nanti akan Yanda share di grup pembina, lalu nanti sama Bu Novina akan dikirimkan ke kelas kalian masing-masing. Tolong nanti dikerjakan. Apa itu tugasnya? Tugasnya mengumpulkan foto pengamalan Dharma Pramuka yang pertama dan kedua. Jadi yang pertama patuh pada ayah dan ibundanya. Itu wujudnya seperti apa? Nanti foto lalu dimasukkan ke situ. Yang kedua yaitu terkait dengan berani dan tidak putus asa. Nanti Yanda kirim berupa link, terus kalian mengisi link itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu, Yanda minta tolong pada salah satu untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang bersedia? Siapa kira-kira yang bersedia? Oke, De Arkananta. Silahkan De Arkananta. De Arkananta bisa dipimpin doa. Oh, di Aska aja kalau gitu. Silakan di Aska. Dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'inna nastaudiuka. Ya Allah, sesungguhnya kami telah dititipkan kepadamu ma'alam telah engkau ajarkan kepada kami pada tuduhu ilaina, maka kembalikanlah kepada kami hajatina ilaihi, kami sedang membutuhkannya. Dan janganlah engkau jadikan kami melupakannya. Rabbal alamin, hai Tuhan semesta alam. Subhanallah, ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Semoga kalian semua tetap sehat, orang tua kalian di rumah juga sehat, dan dipermudah di dalam proses belajarnya. Demikian dari kakak, apabila ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, sampai jumpa minggu depan. Silakan boleh live.